Pengkhianatan meninggalkan luka yang dalam, bukan hanya di hati, tapi juga di pikiran. Kamu mungkin merasa bingung, marah, dan kehilangan arah. Namun, ada cara untuk tetap tegar dan menemukan kekuatan dalam dirimu. Jadi video ini aku buat untuk memberi panduan bijak untuk menghadapi rasa sakit itu. Dalam 10 nasihat ini, kamu akan menemukan langkah praktis. Langkah yang membantu menjaga harga diri dan kesejahteraan emosionalmu. Kamu akan belajar bagaimana menata hati tanpa kehilangan kendali, dan bagaimana tetap memelihara harga diri walau dikhianati. Mari kita mulai. 1. Jangan menyalahkan diri sendiri. Kesalahan bukan selalu milikmu. Ketika seseorang yang kamu cintai berselingkuh, insting pertama adalah menyalahkan diri sendiri. Apakah aku kurang perhatian? Pertanyaan itu muncul berulang kali. Apakah aku terlalu sibuk? Pikirmu terus berputar. Apakah aku tidak cukup baik? Hati terasa hancur. Rasa bersalah seperti beban berat yang menekan dada. Kamu mencoba mengingat semua kesalahan kecil. Setiap momen yang tidak sempurna dianggap penyebabnya. Padahal pengkhianatan adalah pilihan mereka, bukan cerminan dirimu. Orang yang berselingkuh membawa luka dan ego mereka sendiri. Mereka mencari pelarian, bukan karena kamu gagal mencintai. Tindakan mereka adalah keputusan pribadi, bukan bukti kelemahanmu. Kamu tidak pernah gagal hanya karena mereka memilih salah. Menyalahkan diri sendiri memperpanjang rasa sakit. Detik demi detik yang dihabiskan menyesali diri adalah waktu yang hilang. Hati yang terluka butuh perhatian, bukan kritik terus-menerus. Belajar membedakan introspeksi sehat dan rasa bersalah merusak. Kamu boleh bertanya pada diri sendiri, tapi jangan menenggelamkanmu. Refleksi itu untuk tumbuh, bukan untuk menghukum diri. Setiap luka adalah bukti bahwa kamu peduli. Kamu manusia yang mencintai sepenuh hati. Jangan biarkan kesalahan orang lain menjadi bebanmu. Kamu tidak bisa mengontrol pilihan mereka. Yang bisa kamu kendalikan adalah bagaimana kamu merawat dirimu. Bangkit dari rasa sakit itu adalah kekuatan nyata. Setiap hari adalah kesempatan untuk melepaskan rasa bersalah. Cintai dirimu lebih dari sebelumnya. Pelajari pelajaran dari luka, bukan hukuman. Izinkan hatimu pulih perlahan, dengan lembut dan penuh kesabaran. Tidak ada yang bisa mencabut harga dirimu. Pengkhianatan bukan tanda kelemahanmu. Kamu masih layak dicintai dan dihargai. Hidupmu tidak ditentukan oleh kesalahan orang lain. Beri dirimu izin untuk merasa sakit tanpa menyalahkan diri. Hanya dengan begitu kamu bisa sembuh. Setiap napas adalah langkah menuju kebebasan. Kebebasan itu muncul saat kamu berhenti menyalahkan diri. Percayalah, masa depanmu jauh lebih besar dari pengkhianatan ini. Cinta yang tulus akan datang pada waktu yang tepat. Hati yang disembuhkan akan menemukan kedamaian. Dan kamu akan bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Ingat, menyalahkan diri tidak pernah menyelesaikan masalah. Tapi menerima kenyataan dan merawat diri sendiri membuka jalan. Setiap luka adalah pelajaran. Setiap langkah kecil berarti. Kamu tidak sendiri, dan kamu pantas untuk bahagia. Hidup adalah tentang belajar dari pengalaman, bukan tentang memikul kesalahan orang lain selamanya. Kamu memiliki kekuatan untuk menentukan jalanmu sendiri, dan itu dimulai dari berhenti menyalahkan diri sendiri. Renungan untukmu di poin 1 ini. Menyalahkan diri sendiri tidak akan menyembuhkan luka. Setiap kesalahan yang kamu pikir miliki seringkali hanyalah ilusi. Pengkhianatan adalah pilihan mereka, bukan bukti kegagalanmu. Izinkan dirimu merasakan sakit tanpa menambah beban baru. Kamu tidak bisa mengontrol tindakan orang lain. Yang bisa kamu kendalikan adalah bagaimana merawat hatimu. Jangan biarkan kesalahan yang bukan milikmu menghancurkanmu. Setiap langkahmu untuk bangkit adalah bukti kekuatan. Pikirkan setiap hari sebagai kesempatan untuk melepaskan rasa bersalah. Belajar mencintai diri sendiri lebih dari sebelumnya. Setiap luka adalah pelajaran, bukan hukuman. Izinkan hatimu pulih dengan lembut dan penuh kesabaran. Ketika kamu berhenti menyalahkan diri sendiri, kebebasan muncul. Kebebasan itu memungkinkanmu mencintai tanpa takut dihancurkan. Kamu layak mendapatkan kedamaian dan cinta sejati. Percayalah,
Masa depanmu tidak ditentukan oleh pengkhianatan mereka. 2. Ingat, cinta sehat tidak pernah mengkhianati atau menyakiti secara berulang. Cinta yang sejati tidak akan membuatmu merasa takut atau was-was. Cinta sehat tidak membuatmu bertanya-tanya apakah pasangan jujur atau tidak. Cinta sehat tidak pernah menggunakan pengkhianatan sebagai jalan keluar. Setiap luka yang berulang adalah tanda bahwa hubungan itu tidak sehat. Ketika seseorang terus berselingkuh atau mengulangi kesalahan yang sama, itu bukan karena kamu salah atau kurang memberi. Itu karena mereka belum siap atau tidak mampu mencintai dengan tulus. Tidak ada jumlah kasih sayang yang bisa memaksa seseorang untuk setia. Cinta yang berulang kali menyakiti adalah cinta yang merusak. Ia membentuk luka dalam yang sulit hilang, bahkan setelah hubungan berakhir. Hati yang dicintai secara tidak sehat akan terus mencari jawaban. Jawaban itu seringkali tidak ada, karena masalahnya ada pada mereka, bukan kamu. Kamu berhak mendapatkan hubungan yang menenangkan, bukan menegangkan. Cinta sehat memberi rasa aman, bukan rasa cemas. Ia membuatmu bertumbuh, bukan merasa kecil atau tak berarti. Jika terus disakiti, itu bukan cinta, itu pola kekerasan emosional. Orang yang memilih mengkhianati berkali-kali tidak menunjukkan kelemahanmu. Ia hanya menunjukkan ketidakmampuan mereka mencintai dengan benar. Tidak ada kata, "Aku bisa mengubahnya," yang akan menghapus perilaku itu. Menyalahkan diri sendiri hanya menambah penderitaan yang sudah ada. Belajar membedakan cinta sejati dengan cinta yang merusak adalah kunci. Cinta yang tulus itu konsisten, sabar, dan menghargai hatimu. Jika hubungan terus mengulang luka, itu bukan refleksi dirimu. Itu adalah sinyal agar kamu segera melindungi diri dan hatimu. Ketika kamu menyadari hal ini, kebebasan mulai terasa. Kamu berhenti menunggu perubahan dari orang yang tidak mau berubah. Kamu berhenti memberi kesempatan pada orang yang tidak pantas. Dan hatimu mulai pulih, sedikit demi sedikit, dari luka berulang. Cinta yang sehat tidak menyakiti secara berulang. Cinta yang sehat membuatmu merasa aman dan dihargai. Belajar meninggalkan yang tidak pantas adalah tanda kekuatan, bukan tanda kelemahan atau kegagalan mencintai. Renungan untukmu di poin 2 ini. Cinta yang sehat tidak pernah merusak hati. Ia menenangkan, bukan membuatmu takut. Jika terus disakiti, itu bukan cinta sejati. Tanda-tanda pengkhianatan berulang harus diwaspadai. Setiap luka yang diulang adalah pelajaran penting. Kamu bukan penyebab pengkhianatan itu. Tidak ada cinta yang pantas membuatmu menderita. Belajar melindungi diri adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Melepaskan yang tidak pantas bukan kegagalan. Itu adalah keberanian untuk menjaga harga diri. Cinta yang sejati akan datang pada waktu yang tepat. Hati yang sehat akan menarik orang yang tepat. Percayalah pada nilai dirimu dan kemampuanmu mencintai. Jangan biarkan luka berulang menghancurkan masa depan. Setiap pengalaman adalah guru yang bijak. Dan setiap langkah menjauh dari yang merusak adalah kemenangan. 3. Jangan biarkan selingkuh merusak harga diri dan percaya dirimu. Ketika seseorang keselingkuh, perasaanmu seringkali hancur berantakan. Rasa sakit itu membuatmu mempertanyakan diri sendiri. Apakah aku tidak cukup baik? Pertanyaan itu terus muncul. Padahal, pengkhianatan mereka tidak menentukan nilai dirimu. Harga diri adalah pondasi yang harus dijaga. Jika kamu membiarkan pengkhianatan menghancurkanmu, kamu memberi kekuatan pada orang yang salah. Kamu membiarkan luka mereka meracuni hati dan pikiranmu. Percaya diri bukan tentang kesempurnaan. Percaya diri adalah tentang mengetahui nilai dirimu. Bahwa kamu layak dicintai dan dihormati. Apapun yang terjadi, selingkuh mereka adalah pilihan mereka, bukan cerminan kualitasmu. Jangan biarkan kata-kata atau tindakan mereka merendahkanmu. Mereka mungkin ingin membuatmu merasa tak berharga, tapi hanya kamu yang menentukan seberapa besar arti dirimu. Jangan izinkan pengkhianatan menghancurkan kepercayaan yang kamu miliki. Ketika hati terluka, mudah tergoda untuk menilai diri secara negatif. Kamu mungkin menyalahkan diri sendiri atas setiap kegagalan. Namun, ini bukan waktunya menyalahkan diri sendiri.
Ini waktunya membangun kembali harga diri yang sempat runtuh. Setiap langkah kecil untuk mencintai diri sendiri berarti menyadari bahwa kamu berharga adalah langkah pertama pemulihan. Tidak ada orang yang bisa mencabut harga dirimu tanpa izinmu. Dan luka ini bisa menjadi batu loncatan menuju kekuatan yang lebih besar. Ingat, kepercayaan diri tidak hilang karena pengkhianatan. Ia hanya diuji, dan kamu berhak melewati ujian itu. Jangan biarkan kesalahan mereka mengaburkan pandanganmu tentang dirimu sendiri. Kamu tetap layak dicintai, dihormati, dan bahagia. Bangun batasan yang jelas dalam hubunganmu selanjutnya. Pelajari bahwa mencintai diri sendiri lebih penting daripada mencari pembenaran dari mereka. Hargai dirimu lebih dari sekadar hubungan yang menyakiti. Dan jangan pernah biarkan luka mereka menentukan masa depanmu. Kamu tidak harus memaafkan pengkhianatan untuk tetap kuat. Kamu hanya perlu menghargai dirimu sendiri dan bertahan. Setiap kali kamu memilih untuk berdiri tegak, kamu tumbuh. Setiap kali kamu menjaga harga diri, kamu menjadi lebih bebas. Hargai dirimu sendiri bahkan ketika dunia tampak tidak adil. Percaya bahwa cinta sejati tidak akan pernah merendahkanmu. Percaya bahwa ada masa depan yang lebih baik menantimu. Dan percayalah, luka ini hanya sementara, bukan definisi dirimu. Renungan untukmu di poin 3 ini. Jangan biarkan pengkhianatan menghancurkan harga dirimu. Nilai dirimu tetap sama, tidak berkurang karena kesalahan mereka. Percaya diri adalah kekuatan yang tidak bisa dirampas orang lain. Lindungi hatimu dengan tegas dan penuh kasih pada diri sendiri. Setiap luka memberi kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Jangan menilai diri dari tindakan orang yang salah. Cintai dirimu lebih dari sekadar mencari penerimaan mereka. Harga diri adalah pondasi kebahagiaan dan kedamaianmu. Bangun batasan untuk melindungi hati dan pikiranmu. Jangan biarkan luka lama menentukan masa depan. Hargai dirimu, jaga kepercayaan diri, dan tetap tegar. Setiap langkah kecil adalah bukti kekuatanmu. Percayalah bahwa kebahagiaan dimulai dari dalam diri. Cinta yang menghormati akan datang pada waktunya. Jangan biarkan pengkhianatan mencuri kedamaianmu. Dirimu berharga, dan itu tidak akan berubah. 4. Pelajari pola hubungan dan tanda-tanda manipulasi. Setiap hubungan memiliki dinamika sendiri. Namun, ketika pengkhianatan terjadi berulang, pola mulai terlihat. Memahami pola ini adalah langkah penting untuk melindungi dirimu. Tanpa kesadaran, kita bisa terus terjebak dalam siklus yang sama. Manipulasi sering datang secara halus. Kata-kata manis bisa menutupi niat yang merugikan. Janji-janji yang tidak ditepati adalah tanda awal bahaya. Kamu mungkin merasa bingung, tapi itu adalah trik yang sering digunakan. Selingkuh yang berulang biasanya tidak muncul secara spontan. Ada jejak perilaku dan kebiasaan yang bisa dikenali. Contohnya, pola menutupi aktivitas, kebohongan kecil, atau pembenaran terus-menerus. Semua itu memberi petunjuk bahwa ada ketidakjujuran. Belajar mengenali tanda-tanda manipulasi membuatmu lebih waspada. Kamu bisa membedakan antara cinta tulus dan perilaku merusak. Kesadaran ini melindungi hati dan pikiranmu. Kamu tidak lagi mudah terjerat permainan emosional orang lain. Setiap tanda yang kamu pelajari adalah pelajaran berharga. Ia memberi kemampuan untuk menetapkan batas yang jelas. Ia juga membantu menentukan apakah hubungan itu pantas dipertahankan. Kamu mulai melihat realitas, bukan sekadar harapan atau ilusi. Manipulasi emosional bisa membuatmu merasa bersalah tanpa alasan. Kamu mungkin merasa selalu salah atau tidak cukup baik. Padahal, rasa bersalah itu sengaja diciptakan untuk mengontrolmu. Menyadari hal ini adalah langkah pertama untuk membebaskan diri. Cinta yang sehat tidak memanipulasi atau menyakiti. Ia membangun, bukan menghancurkan kepercayaan diri. Belajar membaca tanda-tanda adalah bentuk cinta pada dirimu sendiri. Kamu memberi dirimu kesempatan untuk memilih hubungan yang benar. Kesadaran pola ini bukan berarti kamu harus paranoid. Ini berarti kamu memiliki alat untuk melindungi hati dan pikiran. Kamu belajar mengenali peringatan sebelum terluka lebih dalam. Dan kamu bisa membuat keputusan yang lebih bijak tentang masa depan. Dengan memahami pola, kamu tidak lagi terjebak siklus lama.
Kamu bisa keluar dari hubungan yang merusak dengan tegas. Kamu bisa menjaga harga diri dan ketenangan batin, dan kamu membangun pondasi untuk hubungan yang sehat dan bahagia. Renungan untukmu di poin 4 ini. Setiap hubungan memiliki pola yang bisa dipelajari. Menyadari pola manipulasi memberi perlindungan pada hatimu. Kamu tidak harus terjebak dalam siklus yang sama. Kesadaran adalah kekuatan untuk menentukan pilihan. Tanda-tanda manipulasi bukan kesalahanmu. Mereka hanyalah sinyal untuk tetap waspada. Belajar mengenalinya adalah bentuk cinta pada diri sendiri dan langkah pertama menuju kebebasan emosional. Kamu berhak menetapkan batas yang jelas. Kamu berhak menjaga harga diri dan ketenangan batin. Jangan biarkan orang lain memanipulasi keputusanmu. Setiap tindakan sadar memberi kekuatan dan kendali. Memahami pola adalah pelajaran berharga dari pengalaman. Setiap kesalahan atau pengkhianatan memberi petunjuk nyata. Gunakan pelajaran itu untuk membangun kehidupan yang lebih sehat. Dan percayalah, hati yang terlindungi akan menemukan kedamaian sejati. 5. Jaga jarak dan beri ruang untuk diri sendiri. Setelah dikhianati, hati terasa berat dan pikiran kacau. Kamu mungkin ingin terus mencari jawaban atau klarifikasi. Namun, terlalu dekat dengan sumber luka hanya memperpanjang sakit. Memberi jarak bukan berarti menyerah, tapi melindungi dirimu. Ruang yang kamu ciptakan memberi kesempatan untuk bernapas. Memberi waktu pada diri sendiri untuk merenung dan sembuh. Tanpa jarak, emosi mudah terbawa arus kemarahan atau kesedihan, dan luka hati bisa semakin dalam tanpa disadari. Memberi ruang juga berarti menghargai dirimu sendiri. Kamu belajar menempatkan kebutuhan emosional di prioritas utama. Kamu mulai menyadari batasan yang penting dalam hubungan sehat, dan kamu memberi diri sendiri kesempatan untuk pulih sepenuhnya. Kadang, menjauh bukan berarti memutuskan hubungan. Ini tentang menenangkan hati dan menenangkan pikiran. Kamu memberi diri waktu untuk melihat situasi dengan jelas, bukan dari perspektif emosi yang masih panas atau terluka. Jarak membantu kamu memahami apa yang sebenarnya penting, apa yang layak dipertahankan dan apa yang harus dilepaskan. Kamu mulai memisahkan antara cinta tulus dan pola merusak, dan kamu melihat bahwa dirimu pantas dihargai dan dicintai. Memberi ruang juga membantu mengurangi pengaruh manipulasi. Kamu tidak lagi mudah terjebak dalam permainan emosional. Kamu bisa berpikir jernih dan membuat keputusan bijak. Hati yang terluka mendapat kesempatan untuk sembuh perlahan. Selama kamu menjaga jarak, jangan merasa bersalah. Ini bukan tindakan egois, tapi langkah bijak untuk keselamatan hati. Kamu berhak menetapkan batasan dan menjaga diri sendiri. Kamu berhak merasakan damai sebelum melangkah lagi. Ruang memberi perspektif yang lebih luas. Kamu mulai menyadari bahwa hidup tidak berakhir karena pengkhianatan. Ada banyak hal di luar hubungan yang masih berarti, dan hati yang pulih akan menemukan cinta yang layak. Memberi jarak juga membangun kekuatan batin. Kamu belajar berdiri sendiri dan menghargai dirimu. Tanpa tekanan orang lain, kamu menemukan kebebasan. Dan kebebasan itu adalah langkah awal menuju pemulihan. Dengan ruang dan jarak, kamu bisa memproses luka dengan lembut. Kamu bisa menata kembali pikiran dan perasaan secara sehat. Kamu memberi kesempatan pada hati untuk kembali percaya. Dan kamu membangun pondasi yang lebih kuat untuk masa depan. Renungan untukmu di poin 5 ini. Memberi jarak bukan berarti menyerah. Itu adalah bentuk perlindungan pada hati dan pikiran. Setiap langkah menjauh memberi ruang untuk pulih dan memberi kesempatan melihat situasi dengan jernih. Ruang membantu mengurangi pengaruh luka dan manipulasi. Kamu bisa berpikir dengan kepala dingin, bukan hati panas. Menjaga jarak adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Hati yang terluka perlu waktu untuk menenangkan diri. Jarak dan ruang membuka perspektif baru. Kamu melihat apa yang pantas dipertahankan dan dilepaskan. Kamu belajar menghargai diri sendiri lebih dari sebelumnya. Dan setiap langkah menuju kebebasan adalah kemenangan kecil. Percayalah pada proses dan waktumu sendiri. Memberi ruang bukan egois, tapi bijak dan perlu. Hati yang pulih akan lebih siap menerima cinta sejati.
dan kamu akan melangkah lebih kuat dari sebelumnya. 6. Pertimbangkan masa depan hubungan dengan bijak. Saat dikhianati, emosi seringkali mendominasi pikiran. Marah, sedih, kecewa, dan bingung campur aduk. Namun, sebelum mengambil keputusan, penting menenangkan diri. Pertimbangan yang bijak datang dari hati yang jernih, bukan emosi panas. Jangan terburu-buru memutuskan atau bertahan karena rasa sakit. Evaluasi hubungan dengan hati-hati dan objektif. Tanyakan pada diri sendiri apa yang kamu inginkan dari masa depan. Apakah hubungan ini memberi rasa aman atau terus menimbulkan luka? Melihat masa depan berarti menimbang kemungkinan perubahan. Apakah pasangan menunjukkan penyesalan dan kesungguhan berubah? Atau hanya janji kosong yang diulang tanpa tindakan nyata? Kamu berhak menilai apakah perubahan itu cukup untuk membangun kembali kepercayaan. Pikirkan juga dampak pada kesehatan emosional dan mentalmu. Jika hubungan terus mengulang pola yang sama, luka semakin dalam. Jika tetap dipertahankan tanpa perubahan nyata, itu hanya menunda sakit. Hidupmu terlalu berharga untuk dihabiskan dalam hubungan yang merusak. Pertimbangan masa depan bukan sekadar tentang pasangan. Ini tentang dirimu, nilai dirimu, dan kebahagiaanmu. Kamu berhak memilih lingkungan yang mendukung pertumbuhanmu, bukan yang terus membuatmu merasa rendah atau tak berharga. Dalam proses ini, jangan takut mengambil keputusan sulit. Memutuskan atau memberi jarak kadang adalah langkah bijak. Langkah itu bukan tanda kegagalan, tapi tanda keberanian. Keberanian untuk menempatkan dirimu dan hatimu lebih dulu. Pertimbangkan juga potensi perdamaian di masa depan. Apakah hubungan ini bisa benar-benar membaik atau hanya ilusi sementara? Keputusan bijak adalah keputusan yang melindungi hatimu, bukan keputusan untuk menenangkan ego sementara atau rasa takut sendiri. Evaluasi masa depan bukan berarti menutup pintu selamanya, tapi membuka mata terhadap kenyataan dan peluang yang nyata. Kamu bisa memilih tetap bertahan jika perubahan nyata ada, atau memilih pergi untuk membuka peluang yang lebih sehat dan tulus. Kesadaran ini memberikan kekuatan untuk membuat keputusan. Kamu tidak lagi terjebak dalam pola yang menyakiti. Kamu bisa memilih jalan yang memberi kedamaian dan rasa aman. Dan kamu mulai menyadari bahwa hatimu pantas mendapat yang terbaik. Masa depan hubungan harus dipertimbangkan dengan hati yang bijak. Setiap keputusan mempengaruhi kesejahteraanmu secara menyeluruh. Jangan biarkan luka atau rasa takut mengaburkan penilaianmu. Hanya keputusan bijak yang akan membawa kedamaian sejati. Renungan untukmu di poin 6 ini. Pertimbangkan masa depan hubungan dengan kepala dingin. Keputusan yang bijak datang dari hati yang jernih. Jangan biarkan luka atau emosi sesaat menguasai langkahmu. Hati yang tenang memberi pandangan yang lebih jelas. Evaluasi apakah hubungan ini benar-benar sehat. Apakah ada perubahan nyata atau hanya janji kosong? Kamu berhak memilih kedamaian daripada kesakitan. Hidupmu terlalu berharga untuk dihabiskan dalam luka yang sama. Berani mengambil keputusan sulit adalah tanda kekuatan. Memilih pergi bukan berarti gagal, tapi menjaga diri sendiri. Kamu berhak untuk dicintai dengan tulus dan dihormati. Dan hati yang terluka layak pulih sepenuhnya sebelum melanjutkan. Masa depan hubungan harus dilihat dengan bijak. Setiap langkahmu menentukan kualitas hidup dan hatimu. Percayalah pada intuisi dan kebijaksanaanmu sendiri. Dan pilihlah jalan yang membawa damai dan kebahagiaan sejati. 7. Gunakan pengalaman ini untuk membuat pilihan lebih baik. Pengkhianatan selalu meninggalkan luka yang dalam. Namun, di balik luka itu tersimpan pelajaran berharga. Setiap pengalaman pahit memberi kesempatan untuk tumbuh. Kamu bisa belajar dari kesalahan orang lain, bukan hanya dari dirimu sendiri. Jangan biarkan pengalaman menyakitkan hanya menjadi beban. Alih-alih menyesali, gunakan sebagai alat untuk melihat dengan jelas. Pelajari tanda-tanda, pola, dan sikap yang membawa luka. Dengan begitu, kamu bisa mengenali risiko lebih awal di masa depan. Pengalaman ini mengajarkanmu batasan yang sehat. Kamu mulai memahami apa yang pantas diterima dan ditoleransi. Kamu belajar mengatakan tidak pada perilaku yang merusak.
dan kamu memberi ruang bagi hubungan yang lebih tulus dan jujur. Setiap luka memberi kesempatan untuk introspeksi. Apa yang kamu inginkan dari hubungan berikutnya? Apa yang tidak bisa ditoleransi? Apa yang membuat hatimu merasa aman dan dihargai? Belajar dari pengalaman bukan tentang menyalahkan diri sendiri, bukan tentang menyesali pilihan yang lalu. Ini tentang mengumpulkan kebijaksanaan untuk masa depan. Setiap kesalahan yang terjadi memberi pelajaran untuk lebih bijak. Kamu bisa melihat kembali hubungan lama dengan objektif, tanpa emosi yang mengaburkan pandangan. Kamu bisa menilai siapa yang benar-benar pantas dipertahankan dan siapa yang harus dilepaskan demi kebaikan hatimu sendiri. Pengalaman ini juga menguatkan intuisi dan naluri emosionalmu. Kamu menjadi lebih waspada terhadap tanda-tanda manipulasi, lebih mampu membedakan antara cinta sejati dan pura-pura, dan lebih cepat mengenali perilaku yang merugikanmu. Gunakan setiap pelajaran sebagai alat untuk membuat keputusan lebih baik. Jangan biarkan luka masa lalu mengulang tanpa kontrol. Setiap pilihan bijak adalah bukti kekuatan dan pertumbuhan. Dan setiap langkah sadar memberi hati kesempatan untuk pulih. Pengalaman pahit bukan akhir, tapi awal dari pemahaman yang lebih dalam. Kamu belajar membedakan mana yang benar-benar penting dan tidak. Setiap keputusan di masa depan akan lebih tegas dan tepat, dan kamu membangun kehidupan yang lebih sehat dan bermakna. Dengan belajar dari pengalaman, kamu tidak lagi tersesat. Kamu berjalan dengan keyakinan dan pemahaman diri. Setiap luka menjadi guru yang bijak, bukan hukuman. Dan hatimu perlahan pulih, lebih kuat dan lebih tegar. Renungan untukmu di poin 7 ini. Setiap pengalaman pahit memberi pelajaran berharga. Jangan biarkan luka hanya menjadi beban. Gunakan untuk memahami diri dan hubungan lebih baik. Pelajaran ini memberi panduan untuk membuat keputusan yang bijak. Menyadari pola dan tanda yang merugikan adalah kekuatan. Kamu belajar menetapkan batas dan memilih yang layak. Pengalaman ini menguatkan intuisi dan naluri emosionalmu dan membantumu mengenali cinta sejati di masa depan. Belajar dari luka bukan tentang menyesali diri sendiri. Ini tentang mengumpulkan kebijaksanaan untuk langkah selanjutnya. Setiap pilihan bijak menunjukkan pertumbuhan dan kekuatan. Dan setiap langkah sadar memberi hati kesempatan untuk pulih. Pengalaman pahit membuka jalan menuju kehidupan yang lebih sehat. Kamu berjalan dengan keyakinan dan pemahaman diri. Setiap luka menjadi guru yang bijak, bukan hukuman. 8. Fokus pada pemulihan emosi. Jangan terjebak balas dendam. Pengkhianatan sering memicu kemarahan dan keinginan membalas. Kamu mungkin ingin membuat mereka merasakan sakit yang sama, namun balas dendam hanya memperpanjang luka. Ia tidak memberi kedamaian, malah menambah beban emosional. Hati yang terluka butuh pemulihan, bukan peperangan. Fokus pada menenangkan pikiran dan mengatur emosi. Memberi waktu pada diri sendiri untuk sembuh adalah prioritas utama. Setiap langkah kecil menuju pemulihan adalah kemenangan nyata. Balas dendam membuatmu terus terikat pada mereka. Ia memutar ulang rasa sakit dan kekecewaan tanpa henti. Kamu tidak bisa melanjutkan hidup jika energi habis untuk membalas. Mengalihkan fokus ke pemulihan membebaskan hatimu dari jerat luka. Pemulihan emosional berarti mengenali dan menerima perasaanmu. Rasa sakit, kecewa, dan marah adalah alami. Namun jangan biarkan mereka mengontrol tindakanmu. Kamu bisa merasakan tanpa kehilangan kendali atas diri sendiri. Saat fokus pada pemulihan, kamu memberi kesempatan hati untuk pulih. Setiap hari yang kamu gunakan untuk merawat diri berarti kamu belajar mencintai diri sendiri lebih dalam. Kamu mulai membangun kembali rasa percaya pada dirimu. Pemulihan emosional juga membuatmu lebih bijak dalam hubungan berikutnya. Kamu memahami apa yang harus dihindari. Kamu belajar membedakan antara cinta tulus dan yang merusak. Dan setiap pengalaman pahit menjadi guru yang memberi panduan. Balas dendam bukan solusi, tapi jalan yang menghancurkan hati sendiri. Ia hanya memberi kepuasan sesaat, namun meninggalkan kehampaan. Pemulihan memberi kedamaian jangka panjang dan kekuatan batin. Hati yang pulih mampu menerima cinta yang benar tanpa takut. Fokus pada diri sendiri bukan egois, tapi bijak.
Ini tentang memulihkan energi, harga diri, dan kepercayaan diri. Ini tentang memberi ruang pada hati untuk bernapas dan sembuh. Dan dari ruang itu, kamu bisa melangkah dengan lebih tegas dan sadar. Pemulihan bukan proses instan, tapi perjalanan panjang. Tapi setiap langkahnya memperkuat hatimu. Kamu mulai menghargai diri sendiri lebih dari sebelumnya. Dan kamu membangun pondasi emosional yang kokoh untuk masa depan. Dengan fokus pada pemulihan, hidupmu kembali seimbang. Kamu tidak lagi terikat pada kemarahan atau dendam. Kamu menemukan kedamaian yang sejati dalam hati. Dan hatimu menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih bebas. Renungan untukmu di poin 8 ini. Balas dendam hanya memperpanjang luka dan penderitaan. Ia memberi kepuasan sesaat, tapi tidak memberi kedamaian. Fokus pada pemulihan adalah langkah bijak untuk hatimu. Setiap usaha menyembuhkan hati adalah kemenangan nyata. Pemulihan emosional membebaskanmu dari jerat masa lalu. Kamu belajar menerima perasaan tanpa kehilangan kendali. Kamu mulai mencintai diri sendiri lebih dalam dan membangun kembali kepercayaan pada dirimu sendiri. Jangan biarkan kemarahan menaburkan jalan hidupmu. Pemulihan memberi energi dan kekuatan batin. Ia mempersiapkanmu menerima cinta yang tulus dan sehat. Hati yang pulih mampu melangkah dengan tegas dan sadar. Setiap langkah fokus pada pemulihan memperkuat hati. Kamu menemukan kedamaian yang sejati dan kestabilan emosi. Hidupmu kembali seimbang dan bebas dari dendam. Dan hatimu tumbuh lebih kuat, bijak, dan siap melanjutkan. 9. Pertahankan ketegasan dan batas dalam hubungan. Setelah dikhianati, penting untuk menetapkan batas yang jelas. Batas bukan tanda kekerasan, tapi perlindungan bagi hati dan pikiran. Tanpa batas, orang yang merugikan bisa terus masuk dan menyakiti. Ketegasan adalah bentuk cinta pada diri sendiri dan harga diri. Ketika kamu tegas, orang lain mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ini memberi ruang bagi hubungan yang sehat dan menghormati. Tanpa ketegasan, kamu akan mudah dimanipulasi dan disakiti. Hati yang lemah batasnya menjadi sasaran perilaku berulang. Batas bukan hanya tentang jarak fisik, tapi juga emosional. Mengatur komunikasi, ekspektasi, dan interaksi sehari-hari adalah penting. Ini membantu menjaga energi dan mencegah luka lebih dalam. Ketegasan dalam batas menunjukkan bahwa kamu menghargai diri sendiri. Menetapkan batas juga berarti siap untuk menegakkan konsekuensi. Jika dilanggar, kamu berhak mengambil tindakan untuk melindungi hati. Tidak perlu menunggu izin atau pembenaran dari orang lain. Keputusan itu adalah hakmu dan bagian dari menjaga martabat. Ketegasan bukan tentang marah atau membalas dendam. Ini tentang mengkomunikasikan nilai dan batas secara jelas. Ini tentang menjaga integritas diri dan hubungan. Dan ini memberi contoh bagaimana seharusnya hubungan yang sehat dijalani. Batas yang sehat mencegah pola pengkhianatan berulang. Ia memberi sinyal bahwa perilaku merugikan tidak bisa diterima. Kamu tidak lagi menjadi korban yang pasif. Kamu menjadi pelindung hati dan pikiran sendiri. Ketegasan juga menumbuhkan rasa percaya diri. Kamu belajar bahwa tidak semua hal harus ditoleransi. Kamu belajar menegakkan hak dan martabatmu. Dan hatimu menjadi lebih tegar menghadapi tantangan hubungan. Dengan ketegasan, kamu bisa membedakan antara cinta tulus dan yang merusak. Kamu bisa memilih tetap bertahan atau pergi dengan sadar. Kamu tidak lagi terseret dalam siklus luka yang sama. Dan kamu membangun pondasi hubungan yang lebih sehat dan aman. Ketegasan bukan tentang menuntut atau mengontrol pasangan. Ini tentang menjaga diri dan menetapkan standar yang pantas. Ini adalah langkah penting untuk melindungi hati yang pernah terluka. Dan ketegasan ini membuka jalan bagi cinta yang benar-benar menghormati. Batas yang jelas menciptakan ruang aman bagi pertumbuhan. Kamu bisa belajar mencintai tanpa takut disakiti. Kamu bisa berinteraksi dengan penuh percaya diri. Dan hatimu belajar bahwa nilai dan integritas tidak bisa dinegosiasikan. Renungan untukmu di poin 9 ini. Ketegasan adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Menetapkan batas memberi perlindungan bagi hati dan pikiran. Tanpa batas, luka bisa terus berulang. Dengan batas,
Kamu memegang kendali atas hidupmu sendiri. Batas bukan tentang marah atau balas dendam. Ini tentang integritas, martabat, dan harga diri. Ketegasan membantu melihat mana yang pantas dan tidak, dan melindungi hatimu dari pengkhianatan berulang. Ketegasan menumbuhkan percaya diri dan kemandirian. Kamu belajar menegakkan hak dan nilai dirimu. Hati yang terluka mulai pulih dan kuat, dan kamu mampu membangun hubungan yang sehat dan aman. Menetapkan batas membuka ruang bagi pertumbuhan. Kamu bisa mencintai tanpa takut disakiti lagi. Kamu bisa hidup dengan penuh keyakinan dan harga diri. Dan ketegasan ini menjadi pondasi cinta yang benar-benar menghormati. 10. Cari dukungan dari orang yang tepat, teman atau profesional. Menghadapi pengkhianatan berulang tidak mudah. Kamu mungkin merasa terisolasi atau bingung harus mulai dari mana. Namun, kamu tidak perlu menanggung semuanya sendiri. Mencari dukungan adalah langkah penting untuk pemulihan. Teman yang memahami bisa menjadi tempat berbagi yang aman. Mereka memberi telinga untuk mendengar dan hati untuk mengerti. Bukan teman yang menghakimi atau menambah rasa bersalah. Pilih orang yang benar-benar peduli dan mampu memberi energi positif. Selain teman, profesional juga bisa sangat membantu. Psikolog atau konselor memberi perspektif objektif dan strategi pemulihan. Mereka terlatih memahami dinamika luka emosional dan pengkhianatan. Dukungan profesional membantu memproses emosi lebih cepat dan sehat. Berbagi perasaan tidak menandakan kelemahan. Justru itu bentuk keberanian untuk menghadapi luka. Membuka diri memungkinkan energi positif masuk dan hati sembuh. Dan kamu mulai melihat jalan keluar dari sakit yang membelenggu. Teman dan profesional membantu mengurai kebingungan dan kemarahan. Mereka memberi saran, perspektif, dan strategi realistis. Kamu belajar mengelola emosi tanpa harus menutup diri sepenuhnya. Dan kamu bisa memproses rasa sakit dengan cara yang konstruktif. Dukungan juga memberi rasa aman untuk mulai percaya kembali. Kamu melihat bahwa tidak semua orang akan menyakiti atau mengkhianati. Rasa percaya ini penting untuk membangun hubungan sehat di masa depan. Tanpa dukungan, hati yang terluka cenderung menutup diri dan takut lagi. Penting juga untuk memilih dukungan yang memberi energi, bukan membebani. Orang yang selalu mengulang kesalahan atau drama hanya menambah luka. Fokus pada mereka yang mampu memberi empati dan solusi. Dan hatimu perlahan belajar menerima cinta dan perhatian yang tulus. Mencari dukungan adalah bagian dari self-care yang penting. Ini membantu menjaga kesehatan mental dan emosionalmu. Memberi ruang bagi diri sendiri untuk sembuh dengan bantuan yang tepat. Dan langkah ini mempercepat proses pemulihan dari pengkhianatan. Tidak ada salahnya meminta bantuan ketika merasa kewalahan. Hanya dengan dukungan, kamu bisa melihat situasi dengan lebih jernih. Kamu bisa belajar memaafkan, melanjutkan hidup, dan membangun kebahagiaan. Dan kamu menyadari bahwa hatimu layak dicintai dan dihargai. Dengan dukungan yang tepat, kamu tidak lagi merasa sendiri. Kamu bisa menavigasi luka dengan lebih kuat dan bijak. Kamu mulai membangun kembali kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain. Dan hatimu perlahan menemukan kedamaian sejati setelah pengkhianatan. Renungan untukmu di poin 10 ini. Mencari dukungan bukan tanda kelemahan. Itu langkah bijak untuk memulihkan hati dan pikiran. Dukungan membantu mengurai kebingungan dan kemarahan. Mereka memberi telinga, hati, dan strategi pemulihan. Kamu belajar menghadapi luka tanpa menutup diri. Dan proses ini memberi jalan menuju kedamaian emosional. Memilih dukungan yang tepat melindungi hatimu. Hanya orang yang memberi empati dan perhatian yang layak didengar. Hati yang terluka belajar percaya kembali secara sehat dan membangun pondasi untuk hubungan yang lebih tulus di masa depan. Dengan dukungan, kamu tidak lagi merasa sendiri. Kamu menavigasi luka dengan lebih bijak dan tegar. Kamu pulih dengan kekuatan dan kebijaksanaan baru. Dan hatimu menemukan kedamaian sejati, lebih siap mencintai lagi. Terima kasih telah menonton dan menyimak 10 nasihat bijak ini. Ingat, pengkhianatan bukan akhir dari hidupmu, tapi awal pembelajaran. Gunakan nasihat ini untuk menjaga hati, pikiran, dan harga dirimu.
Dan jangan takut untuk memprioritaskan kebahagiaanmu sendiri. Jika kamu merasa terbantu, bagikan video ini kepada orang terdekat. Mereka mungkin sedang menghadapi luka serupa dan butuh inspirasi. Komentar pengalamanmu mungkin diperlukan juga, agar bisa menjadi motivasi bagi teman-teman yang lain. Aku akan upload video baru setiap hari jam 7 malam. Semoga kamu sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Jaga diri kamu baik-baik, dan sampai ketemu di video besok.